Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Analisis Desain Algoritma dengan dosen pengampu Ibu Ultah Enri, Eskom Mkom. Next. Pada kelompok 3 terdapat beberapa anggota, yaitu Ferdiansyah, Masya Davina, Akris Alam Anaba, dan saya sendiri, Najwa Syafa Azahra. Next. Pada awal slide, di sini terdapat daftar isi untuk pembahasan-pembahasan yang akan kita ikuti nanti. Yang pertama, terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Lalu terdapat pembahasan yang berisikan pengertian, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Lalu terdapat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Next. Nah, hal yang melatar belakangi proyek ini, proyek kami di kelompok 3 adalah mahasiswa sering kesulitan mengatur jadwal karena banyaknya aktivitas akademik dan non-akademik. Aplikasi to-do list yang ada masih kurang efisien dalam pencarian dan pengelolaan data agenda. Dibutuhkan sistem penjadwalan yang efisien dan terstruktur menggunakan struktur data yang tepat seperti binary search tree. Next. Kami bertujuan untuk membangun aplikasi penjadwalan akademik berbasis BST. Mengimplementasikan BST untuk efisiensi operasi data, menyusun agenda secara otomatis dan terstruktur. Terdapat juga rumusan masalah yang kami dapat. Next. Bagaimana membangun aplikasi penjadwalan akademik yang efisien? Bagaimana BST dapat meningkatkan efisiensi pencarian, penambahan, dan penghapusan agenda? Bagaimana menyusun agenda otomatis berdasarkan deadline atau prioritas? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Marsha Davina Zaliadiza. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu binary search tree. Binary search tree atau BST adalah struktur data pengguna di mana setiap node anak tree bernilai lebih kecil dan anak-anak lebih besar dari induknya. Struktur ini memungkinkan pencarian, penambahan, dan penghapusan data dilakukan secara cepat dan efisien, terutama saat pohon dalam keadaan seimbang. Next. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari BST. Di sini kelebihannya yaitu kompleksitas waktu rata-rata big O log n jika seimbang. Kemudian yang kedua mendukung traversal pre-order, in order, dan post order. Dan yang ketiga efisien untuk data yang dinamis dan terstruktur. Kemudian untuk kekurangannya, jika tidak seimbang bisa menurun efisiensinya menjadi big ON. Nah, di sini kita mendapatkan solusi dengan cara menggunakan varian seperti AVL3 yang menjaga keseimbangan otomatis. Boleh next. Baik, untuk flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya Akris Alam Anaba. Tes. Baik, bisa kita lihat langsung di sini flowchartnya. Nah, di saat sistem start, sistem akan langsung menginisialisasi GUI dan FVL3. Kemudian sistem akan menampilkan home screen atau halaman utama. Nantinya pengguna akan menginput tanggal dan judul. Kemudian pengguna akan memilih aksi, yaitu antara tambah kegiatan atau menampilkan kegiatan. Jika pengguna ingin menambahkan kegiatan, maka sistem akan melempar pengguna ke halaman validasi input, di mana sistem akan validasi input apa saja yang akan ditambahkan oleh pengguna. Jika pengguna selesai memvalidasi input,
maka sistem akan mengecek kembali apakah ada data duplikat atau tidak. Jika tidak ada data duplikat, maka sistem akan mencetak AVL3. Jika terdapat data duplikat, maka sistem akan menunjukkan pesan error atau adanya masalah. Nah, bila pengguna ingin memilih untuk menampilkan kegiatan, maka sistem akan membawa pengguna ke halaman baru, di mana halaman ini akan menampilkan total semua kegiatan yang ada. Nah, pengguna di sini juga bisa memilih aksi, bisa aksi cari, refresh, hapus, atau edit. Pengguna juga bisa memilih untuk kembali ke halaman utama. Nah, jika pengguna memilih cari, maka sistem akan memberikan halaman untuk pengguna bisa menginput filter, entah itu filter dari judul atau tanggal. Nah, setelah pengguna memasukkan filter tersebut, sistem akan menampilkan kegiatan berdasarkan filter yang telah disetting oleh pengguna. Nah, pengguna juga bisa mengklik refresh, di mana saat di refresh ini, sistem akan mereset kembali filter yang telah disetting pengguna. Pengguna juga bisa menghapus kegiatan. Jika pengguna memilih untuk menghapus kegiatan, maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi ulang apakah pengguna yakin ingin menghapus kegiatan atau tidak. Jika pengguna sudah yakin, maka sistem akan melakukan delete node yang lama, kemudian akan mengupdate AVL3. Nah, jika pengguna memilih untuk mengedit kegiatan, maka sistem akan menunjukkan form edit kegiatan di mana pengguna bisa mengedit data mana atau nama kegiatan apa yang ingin diedit. Nah, setelah selesai mengisi data, pengguna bisa melakukan validasi input, kemudian sistem akan menghapus node yang lama dan memasukkan node baru, kemudian mengupdate table pada AVL3. Nah, di sini ada pseudocode. Nah, nama program kita adalah Academy Tree Scheduler. Yang pertama ada deklarasi, di mana ada kelas bernama node yang memiliki atribut date, title, status, height, left, and right. Nah, metode dalam kelas ini adalah init data, init dalam kurung date, title, status, sampai dengan belum selesai. Nah, kemudian ada kelas AVL3 yang memiliki atribut root dan metode height, node yang berisikan node, balance vector yang berisi node, rotate right yang berisikan variabel y, rotate left yang berisi variabel x, insert yang berisi node, date, title, dan status, axis yang berisi node, date, title, in order yang berisi node, min value node yang berisi node, dan kemudian delete yang berisi node, date, dan title. Nah, di saat program mulai bisa kita lihat di sini di pseudocode-nya terdapat inisialisasi GUI menggunakan tag inter, lalu membuat objek AVL3 sebagai test AVL. Nah, pertama-tama sistem akan membuat frame home dengan input entry tanggal dengan format day, month, year atau hari, bulan, dan tahun. Lalu melakukan entry judul kegiatan, tombol tambah kegiatan, tombol tampilkan kegiatan, kemudian canvas untuk menggambar ilustrasi AVL3. Nah, kemudian ada event tambah kegiatan, di mana pengguna akan menambahkan kegiatan. Nah, sistem akan mengambil nilai tanggal dan judul dari entry, kemudian memvalidasi input dan format tanggal, lalu mengecek apakah tanggal atau judul sudah ada di tree. Jika belum ada, maka sistem akan menambahkan node ke AVL3, menggambar ulang AVL3 di canvas, kemudian menampilkan pesan sukses. Nah, di saat event tampilkan kegiatan, maka sistem akan menyembunyikan frame home, lalu menampilkan frame table. Kemudian sistem akan menampilkan semua data dari AVL3 di dalam kurung in order. Nah, yang pertama ada frame table kegiatan. Nah, di sini ada tree view untuk menampilkan tanggal, judul, dan status. Kemudian ada tombol cari, refresh, hapus, dan edit seperti yang sudah dijelaskan tadi di flowchart. Nah, kemudian kan ada entry pencarian berdasarkan tanggal atau judul atau filter. Nah, kemudian akan ada event search atau test, di mana pengguna akan melakukan pencarian kegiatan. Nah, di sini sistem akan mengambil query, kemudian memfilter hasil in order AVL3 berdasarkan query yang telah disetting pengguna. Kemudian akan menampilkan hasil di tree view. Lalu ada event refresh table. Di sini sistem akan mengambil hasil in order AVL3, kemudian menampilkan semuanya di tree view. Lalu ada event hapus kegiatan, di mana sistem akan mengambil item yang dipilih di tree view, lalu mengkonfirmasi penghapusan. Jika setuju, maka sistem akan menghapus node dari AVL3, lalu merefresh table. Nah, habis itu ada event edit kegiatan, di mana sistem akan mengambil item yang dipilih, lalu menampilkan window edit yang berisi entry judul baru,
tanggal baru, dan status. Kemudian sistem akan menyimpan perubahan. Nah, setelah sistem menyimpan perubahan ini, sistem akan menghapus node lama, menambahkan node baru dengan nilai baru, lalu menutup window dan refresh table. Nah, untuk selanjutnya kode program akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdiansyah. Kepada Ferdiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Akris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode programnya. Yang pertama, itu ada library. Jadi kita melakukan import library Tinker untuk visualisasi GUI di Python-nya. Setelah itu kita mengambil Tinker import temanya, kayak TTK itu tema yang lebih modern. Setelah itu kita juga mengambil message box untuk menampilkan pesan warningnya ya di GUI-nya. Setelah itu kita juga melakukan import datetime buat tanggal formatnya. Setelah itu kita membuat class node untuk menyimpan informasi terkait kegiatannya, seperti tanggal kegiatan, lalu ada judul kegiatannya, lalu status kegiatannya. Di sini juga ada tinggi dari si node-nya di default 1, lalu menampilkan left dan right-nya, kiri dan kanan dari node-nya. Nah, di sini ada fungsi dari AVL tree-nya yang untuk menyimpan dan mengelola sekegiatan ini ke dalam si pohon tree-nya. Nah, di sini buat definisi init itu dia konstruktor awal yang mana si AVL tree ini bakal menampilkan root-nya dengan display-nya non. Setelah itu di sini ada fungsi bantuan untuk AVL tree-nya, ada fungsi untuk menghitung tinggi dari node-nya, lalu juga ada fungsi untuk menghitung si keseimbangan dari node tersebut. Next. Nah, di sini ada fungsi untuk melakukan rotasi ke kanan jika si node-nya ini agak condong ke kiri gitu. Lalu kita juga melakukan membuat fungsi untuk melakukan rotasi ke kiri jika si node-nya agak condong ke kanan. Nah, setelah itu kita membuat fungsi untuk menyisipkan node baru ke dalam AVL tree-nya dengan definisikan insert-nya. Next. Nah, setelah itu di sini insert dari si node-nya ini berdasarkan urutan dari si tanggal dan judulnya ya. Lalu di situ ada cek ketidakseimbangannya untuk melakukan rotasi dari left, right, atau left ke right dan right ke left. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk memeriksa apakah node dengan tanggal dan judul tertentu itu sudah ada dengan melakukan definisi eksisnya. Next. Nah, di sini juga ada fungsi untuk mendapatkan daftar kegiatan dalam urutan in order atau terurut. Jadi kita mengambil data dari APL-nya dalam urutan in order. Lalu ada fungsi hapus. Ada fungsi untuk mendapatkan node dengan nilai minimum dari subtree-nya. Setelah itu ada di bawahnya fungsi untuk menghapus node-nya ya dari si AVL tree ini. Prosesnya itu dia menghapus mirip seperti BST ya, ditambah update tinggi dan rotasi setelahnya. Next. Nah, di sini ada fungsi utama untuk menjalankan dari program kita. Di sini ada titelnya Academy Tree Scheduler, terus kita juga mengatur ukuran frame-nya 800 x 600. Setelah itu ada frame home ya. Di frame home ini tampilan home screen awal. Seperti judulnya Academy Tree Scheduler dengan label itu. Lalu ada label format tanggal sama label judul kegiatan ya. Next. Nah, ini beberapa label juga kayak label ilustrasi. Terus di sini juga kita membuat fungsi untuk menggambar visualisasi dari binary tree-nya atau AVL tree-nya ya. Dengan menambahkan beberapa fungsi. Fungsi pertama untuk menggambar apakah si AVL tree pada kanvas ini tuh ukurannya berubah gitu.
ketika si kanvas ukurannya berubah, maka dia akan menggambar si AVL3 ini lagi. Nah, lalu ada fungsi untuk melakukan scroll di dalam si AVL3-nya. Ketika si node atau datanya ini udah banyak, maka kita bisa melakukan scroll di dalam tabelnya ke bawah agar gambarnya tidak terpotong. Oke, next. Lalu ada fungsi untuk menambah kegiatan. Di sini fungsi dari tambah kegiatan itu dia akan memvalidasi dulu. Inputnya kosong, input atau formatnya itu. Setelah itu mengecek apakah si kegiatan ini sudah ada gitu. Jika ada, maka tinggal dia bakal menampilkan bakal menampilkan formatnya ya, terkait kayak duplikat kalau misalkan datanya itu udah ada. Tapi kalau misalkan si usernya ini melakukan formatnya salah, maka dia juga akan menampilkan error format. Nah, setelah semua if itu selesai, alias dia berhasil menambahkan kegiatannya, maka si AVL3 ini bakal menggambar di kanvasnya. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan kegiatan. Dengan button tampilkan kegiatan, yang mana dia bakal ketika kita mengklik tampilkan kegiatan, maka akan diarahkan ke frame baru, frame untuk menampilkan semua kegiatan mahasiswa gitu. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi pencarian. Fungsi pencarian ini untuk mencari kegiatan berdasarkan judul atau tanggalnya. Jadi si user itu bakal si sistem itu nantinya bakal membandingkan si query yang disimpan dengan judul atau tanggalnya yang mana menggunakan string. Oke, next. Nah, di sini ada tombol untuk melakukan refresh kegiatan ya. Jadi kita melakukan fungsi kalau misalkan posisi usernya itu sedang melakukan filter atau pencarian, maka ketika kita mengklik tombol button refresh ini, semua filternya itu bakal di reset ke awal. Di sini juga berlaku untuk fungsi refresh tabelnya ketika kita melakukan button refresh. Nah, di sini yang fungsi terakhir itu ada fungsi untuk kembali ke halaman home-nya atau home screen awal gitu. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi untuk menghapus kegiatan, yang mana jika kita klik button hapus kegiatan tanpa memilih judul kegiatan mana yang kita hapus atau tanggal mana, maka dia bakal menampilkan error. Setelah itu, kalau misalkan kondisi pertama tidak terpenuhi, alias kita udah memilih kegiatannya, maka dia bakal menampilkan pesan untuk mengkonfirmasi apakah si user ini yakin ingin menghapus kegiatan itu. Tapi jika kondisi itu ternyata tidak, maka dia bakal mengembalikan nilai ke awal. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk mengedit kegiatan, yang mana jika kondisinya itu si user tidak melakukan klik judul kegiatannya atau tanggalnya, maka dia bakal menampilkan pesan error ya, yang mana peringatannya itu untuk memilih kegiatan yang mana yang akan kita edit. Oke, next. Nah, di sini juga kita membuat fungsi pop-up editnya, yang mana kondisinya itu jika si user tidak melakukan input ke dalam si pop-up editnya, maka dia bakal menampilkan pesan error. Lalu setelah itu, setelah kita berhasil mengedit pada kegiatan di fungsi edit ini, maka dia bakal menghapus node yang lamanya dan mengganti dengan yang baru gitu. Menghapus node lama, kemudian menambah dengan baru node yang baru dengan status yang baru. Itu untuk fungsi dari
edit ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa styling dari buttonnya, kayak button kembali, button edit, button hapus. Nah, di sini juga ada gambar AVL3 awalnya ya, yang mana dia bakal menampilkan rootnya atau display none. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tampilan UI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Marsha. Silakan. Baik, terima kasih Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari UI Academy Rescheduler. Nah, pada tampilan awal akan terlihat seperti ini. Di sini ada judulnya dari aplikasi kita, yaitu Academic Rescheduler. Kemudian ada tanggal, judul kegiatan, tampilkan kegiatan, dan tambah kegiatan, serta ada ilustrasi AVL3 visual. Boleh di next. Nah, pada tampilan awal, pengguna dapat memasukkan tanggal dengan format day, month, year, atau hari, bulan, dan tahun. Kemudian, pengguna juga dapat memasukkan judul dari kegiatan, dan ketika pengguna mengklik tambah kegiatan, maka akan divisualisasikan dalam bentuk pohon AVL, agar pengguna dapat melihat secara langsung struktur dari kegiatan yang sudah ditambahkan. Next. Ketika pengguna mengklik tampilkan kegiatan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, fitur akan menampilkan daftar kegiatan yang sudah kita tambahkan tadi secara lengkap, seperti ada tanggal, judul kegiatan, serta status dari kegiatan yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini pengguna bisa menghapus, mengedit dari kegiatan yang sudah ditambahkan. Boleh di next. Nah, pengguna juga bisa mencari kegiatan dengan cara memasukkan judul kegiatan di pencarian. Contohnya seperti ini, rapat himtika. Nah, ketika dicari atau diklik cari, next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, pengguna juga bisa mengklik kembali untuk kembali ke tampilan awal. Boleh di next. Untuk penutup, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Marsha Davina Zaladiza. Baik, untuk kesimpulan pada proyek kami, pengelolaan waktu sangat penting bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas padat. Ketidakefisienan dalam manajemen waktu berdampak negatif pada performa akademik. Aplikasi Academy Tree Scheduler memanfaatkan struktur Binary Search Tree atau BST untuk menyusun, mencari, menambah, dan menghapus agenda secara efisien. BST memungkinkan manajemen data yang cepat dan terorganisir, terutama saat pohon seimbang. Saran yang akan kita berikan untuk teman-teman yang mungkin ingin akan melanjutkan proyek ini, untuk menjaga performa aplikasi tetap optimal, struktur BST perlu dijaga keseimbangannya. Lalu disarankan menggunakan varian seperti AVL3 atau Splay Tree agar struktur tetap efisien meskipun data bertambah banyak. Fitur tambahan seperti pengingat otomatis, filter prioritas, dan antarmuka yang lebih interaktif dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.